Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Akhwana wal akhwat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kembali di channel ini, channel tempat kalian dapat mempelajari cara membaca Al-Quran dan juga mendalami ilmu tajwid. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang makharijul huruf. Di video-video sebelum ini saya sudah jelaskan makhraj huruf al-jauf, kemudian huruf hamzah, kemudian huruf ha. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang makhraj huruf ain. Dan huruf ain termasuk salah satu huruf yang sulit dipelajari oleh orang Indonesia. Oleh karena itu, jangan skip videonya sampai habis karena saya akan menyebutkan tips dan trik dan juga teknik bagaimana cara kita melafalkan dengan benar pada huruf ain. Dan juga kita akan mencontohkannya. Kita akan praktek bersama-sama. Dan juga nanti kita akan coba praktek membaca huruf ain dalam potongan-potongan ayat Al-Quran. Oleh karena itu, simak terus videonya sampai habis. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, untuk tidak sungkan mengklik tombol subscribe-nya, agar channel ini bisa terus berkembang, dan juga kami menjadi semakin semangat dalam menyebarkan video-video bermanfaat, khususnya terhadap cara membaca Al-Quran yang benar, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, huruf ain. Di mana letak makhrajnya? Letak makhrajnya yang pertama ialah di bagian tengah tenggorokan. Ingat, letak makhrajnya ialah di bagian tengah tenggorokan. Namun, di bagian mananya di tengah tenggorokan kita? Di bagian tengah tenggorokan kita ada organ yang disebut dengan katup epiglottis. Dan katup inilah yang menjadi titik fokus dalam penerapan membaca huruf ain yang benar, yang fasih. Karena banyak dari kita yang bingung, kita hanya mendengar suara a, tapi nggak tahu bagaimana cara menghasilkan suara tersebut. Apa yang harus kita gerakkan dalam organ suara kita? Dan inilah katup epiglottis yang harus kita gerakkan saat ingin melafalkan huruf ain. Kalau teman-teman bingung bagaimana rasanya saat katup epiglottis kita bergerak, coba teman-teman sekarang lakukan seolah-olah menelan sesuatu, ya. Anggap seperti kita menelan makanan, ya. Nah, saat kita mencoba menelan sesuatu, ada sesuatu yang bergerak di bagian tengah tenggorokan kita. Nah, yang bergerak itu adalah katup epiglottis, dan kita bisa menggerakkannya. Saat kita ingin melafalkan huruf ain, kita gerakan katup epiglottis tersebut. Bagaimana cara menggerakkannya? Kita tekan ke dalam. Kita tekan ke dalam, namun hati-hati untuk tidak menekannya terlalu kuat sehingga menyebabkan katup epiglottis ini menempel ke dinding tenggorokan kita. Ya, jangan gitu ya. Karena apa? Karena ada sifat-sifat huruf ain yang melarang kita untuk melakukan hal tersebut, dan sifatnya disebut dengan sifat tawassut, yaitu kita tidak boleh menempelkan katup epiglottis ke dinding tenggorokan, dan itu akan menyebabkan suara ain berhenti atau tidak mengalir. Baik. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman lihat gambar berikut. Baik. Di sini ada dua gambar. Gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Perhatikan gambar di sebelah kanan yang sudah saya beri tanda bulat. Itu adalah kondisi di mana saat katup epiglottis tidak kita tekan atau dalam posisi normal. Dan di gambar sebelah kiri itu adalah saat katup epiglottis kita tekan saat melafalkan huruf ain. Nah, jadi saat ingin melafalkan huruf ain, tekan katup epiglottis kita, kemudian alirkan suaranya. Saat kita menekan katup epiglottis kita, suara yang dihasilkan akan menghasilkan suara huruf ain. Sekali lagi, saat kita mencoba menekan katup epiglottis tersebut dan mengeluarkan suara, maka otomatis suara yang keluar ialah suara huruf ain. Jadi itulah bagaimana caranya kita dapat melafalkan huruf ain dengan fasih, dengan benar. Namun hati-hati saat ingin melafalkan huruf ain, pastikan suara tidak keluar lewat hidung, dan ini banyak sekali yang dilakukan oleh orang Indonesia. Kenapa? Yaitu membaca huruf ain melalui rongga hidung. Suaranya keluar melalui rongga hidung kita. Jadi suaranya akan terdengar seperti ini. A, 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 au, au, ai, ai. Oleh karena itu beberapa orang saat melafalkan huruf ain akan terdengar suaranya seperti gitu ya. Karena suaranya keluar lewat hidung. Dan bagaimana caranya supaya kita tidak melafalkan dengan
yaitu mengeluarkan suara seluruhnya melalui mulut kita. Tekan a a a a. Ya, jangan keluarkan melalui rongga hidung. Kemudian lombanya seperti ini. Au 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 au. Kasrohnya ai 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 ai. Kemudian saat sukun a. Nah, hati-hati saat teman-teman ingin melafalkan ain saat dalam keadaan sukun. Jangan mematikan suaranya layaknya kita melafalkan huruf hamzah. Contoh pada kata na'budu, ya jangan dilafalkan seperti ini. Na gitu ya. Na'budu, enggak, alirkan suaranya. Na'budu. Na na na. Nah, tapi dialirkannya tidak boleh terlalu panjang. Kenapa? Karena sifat tawasud atau bainiyahnya. Jadi cukup alirkan sedikit saja. Na'budu. Dan sekarang kita latihan membaca huruf ain. Saya akan membacanya sebanyak 3 kali. Teman-teman perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik bagaimana suara saya, dan juga perhatikan baik-baik bagaimana bergeraknya mulut saya. Kita mulai dari ain berharokat fathah, kemudian dhammah dan kasroh. A a a au 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 ai ai ai. Kemudian sukun a a a ua ua ua. Kemudian ia ia ia. Kemudian tasdid a a a. Baik. Sekarang kita coba latihan huruf ain pada kata-kata berikut. Azab azab azab. Aurif aurif aurif. Ajilla ajilla ajilla. Ta'lam ta'lam ta'lam. Thu'ban thu'ban thu'ban. Ittabi' ittabi' ittabi'. Fa'alul lima yurid fa'alul lima yurid fa'alul lima yurid. Dan berikutnya kita latihan huruf ain pada potongan-potongan ayat berikut. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah
وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Baik, jadi begitulah bagaimana cara melafalkan huruf ain yang benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.